Aku tidak pernah percaya cerita-cerita larangan makan di pinggir jalan setelah maghrib. Bagiku, itu hanya nasihat orang tua agar anak-anak cepat pulang. Sampai akhirnya aku tinggal di sebuah rumah kontrakan tua di pinggiran kota kecil Jawa Timur, dekat rel kereta yang sudah lama tak dilewati, dan mengenal sosok penjual sate yang hanya muncul saat malam benar-benar jatuh. Bukan malam ramai dengan lampu dan suara motor, tapi malam yang sunyinya terasa seperti ditekan dari segala arah. Awalnya semua terasa biasa. Aku pindah ke sana karena kerjaanku sebagai editor konten lepas menuntut biaya hidup murah dan koneksi internet yang stabil. Kontrakan itu murah, terlalu murah bahkan. Tapi pemiliknya ramah dan tidak banyak tanya. Lingkungannya sepi, kebanyakan rumah tua dengan halaman luas dan pepohonan besar. Jam 9 malam saja, jalanan sudah kosong, tidak ada angkringan, tidak ada warung kopi yang buka sampai dini hari. Hanya suara jangkrik, angin, dan sesekali klakson kereta dari kejauhan. Malam pertamaku di sana, sekitar jam 11, perutku lapar. Seharian sibuk beres-beres dan belum sempat belanja. Saat aku sedang menimbang-nimbang apakah mie instan cukup, terdengar suara khas yang memotong kesunyian. Bukan suara kentongan, bukan juga suara rekaman, itu suara manusia. Serak, pelan, seolah takut mengganggu sesuatu. Aku membuka pintu dan mengintip ke jalan. Di bawah lampu jalan yang redup, berdiri seorang lelaki tua mendorong gerobak sate. Tubuhnya kurus, pakaiannya gelap, topi lusuh menutupi sebagian wajahnya. Asap tipis mengepul dari arang. Baunya aneh, bukan bau sate ayam atau kambing yang biasa. Ada aroma amis yang samar, seperti besi berkarat bercampur daging mentah. "Pak, satenya, sate apa?" tanyaku dari dalam pagar. Orang tua itu mengangkat kepala, matanya cekung, putihnya agak kekuningan. Ia tersenyum tipis. "Sate daging, Mas, masih hangat." Aku mendekat. "Daging apa, Pak?" Ia diam sejenak, lalu menjawab pelan, "Daging yang ada di sekitar sini." Jawaban itu seharusnya membuatku mundur, tapi lapar seringkali mengalahkan logika. Aku memesan 10 tusuk, harganya murah. Tidak masuk akal murahnya. Saat ia membakar sate, aku memperhatikan potongan dagingnya kecil-kecil. Warnanya lebih gelap dari ayam, tapi tidak seputih kambing. Saat matang, baunya berubah jadi gurih, membuat liurku menetes meski ada rasa tidak nyaman di dada. Aku makan di teras. Rasanya enak, sangat enak. Teksturnya lembut tapi sedikit kenyal. Bumbunya sederhana, tapi ada rasa pahit tipis di ujung lidah yang entah kenapa justru membuatku ingin mengambil tusuk berikutnya. Saat aku menghabiskan tusuk terakhir, aku baru sadar penjual itu sudah tidak ada. Gerobaknya lenyap, seolah tidak pernah lewat. Malam itu aku tidur nyenyak, terlalu nyenyak. Aku bermimpi berada di tengah sawah gelap, dikelilingi suara kepakan sayap. Ribuan mata kecil menyala di kegelapan, menatapku dari atas pohon-pohon. Aku mencoba berteriak, tapi mulutku penuh sesuatu yang hangat dan basah. Aku terbangun dengan rasa mual. Di luar, terdengar suara gagak, bersahutan. Aneh, karena gagak jarang terdengar di malam hari. Suaranya serak, berat, seolah memanggil-manggil. Keesokan harinya aku bertanya pada tetangga sebelah. Seorang ibu setengah baya bernama Bu Rini. "Bu, semalam ada penjual sate lewat ya?" Wajahnya langsung berubah. Sendok di tangannya berhenti bergerak. "Jam berapa?" tanyanya pelan. "Sekitar jam 11. Bu Rini menatapku lama, lalu berkata, "Mas, di sini tidak ada yang jualan lewat malam, apalagi sate." Aku tertawa kecil, mengira ia bercanda, "Tapi saya beli, Bu, enak malah." Ia menghela napas, lalu menurunkan suaranya, "Mas, dulu, bertahun-tahun lalu, ada orang jualan sate malam, tapi bukan sate biasa." Ia tidak melanjutkan. Ada ketukan di pintu rumahnya, dan ia buru-buru pamit. Sejak itu, sikapnya padaku berubah. Ia tidak lagi ramah, lebih sering menghindar. Malam kedua, suara itu terdengar lagi, kali ini lebih dekat. Sate. Entah kenapa kakiku bergerak sendiri. Aku keluar, seperti orang yang dipanggil. Penjual itu berdiri di tempat yang sama. Kali ini aku melihat lebih jelas. Di sudut gerobaknya,
Ada bulu-bulu hitam kecil berserakan. Aku menelan ludah. "Sate apa, Pak?" tanyaku lagi. Padahal pertanyaan itu terasa bodoh. Ia tersenyum lebih lebar. "Masih yang kemarin." Aku hampir menolak. Hampir. Tapi bau itu, baunya lebih kuat, lebih menggoda. Aku membeli lagi. Kali ini 15 tusuk. Sejak malam itu, aku mulai ketagihan. Setiap malam, tepat jam 11, penjual sate itu muncul. Aku selalu menunggunya. Rasanya, jika tidak makan sate itu, kepalaku pusing, tubuhku lemas. Di siang hari, aku kehilangan nafsu makan. Nasi terasa hambar. Lauk apapun membuat mual. Perubahan itu tidak hanya terjadi padaku. Aku mulai memperhatikan lingkungan sekitar. Gagak-gagak mulai sering terlihat. Mereka bertengger di atap rumah, di kabel listrik, di pohon mangga depan kontrakanku. Jumlahnya bertambah setiap malam. Suara mereka mengikuti kemanapun aku pergi, seolah mengawasi. Aku juga mulai bermimpi aneh. Aku melihat diriku sendiri berdiri di pinggir jalan, mendorong gerobak sate. Tanganku hitam, kukuku panjang dan kotor. Setiap kali aku membalik sate di atas bara, aku mendengar suara orang menangis. Tapi yang keluar dari mulutku justru suara gagak. Suatu siang, aku memberanikan diri menemui Pak Slamet, sesepuh kampung yang tinggal agak jauh dari kontrakanku. Orang-orang bilang dia tahu banyak soal hal-hal yang tidak kasat mata. Begitu aku menyebut sate malam, wajahnya langsung tegang. "Kamu sudah makan berapa kali?" tanyanya. Aku jujur, hampir seminggu. Ia memejamkan mata, menarik napas panjang. "Itu bukan sate biasa, itu sate gagak." Ia bercerita tanpa banyak basa-basi. Dulu, puluhan tahun lalu, ada wabah kelaparan di daerah itu. Seorang pria kehilangan akal setelah keluarganya mati satu persatu. Ia mulai menangkap gagak burung yang saat itu dianggap pembawa sial dan mengolahnya jadi sate. Aneh ya, orang-orang yang memakannya merasa kenyang dan kuat, seolah diberi tenaga tambahan. Tapi ada harga yang harus dibayar. Perlahan, mereka yang sering makan sate itu berubah. Wajah mereka menghitam, mata mereka cekung. Mereka jadi pemalu di siang hari, tapi aktif di malam hari. Suara mereka berubah serak. Hingga suatu malam, mereka menghilang bersama penjual sate itu. Yang tersisa hanya gagak-gagak yang jumlahnya tiba-tiba membeludak. "Siapapun yang terlalu sering makan sate itu," kata Pak Slamet lirih, "akan dipanggil untuk menggantikan." "Menggantikan apa?" tanyaku, meski aku sudah tahu jawabannya. "Menggantikan penjualnya." Aku pulang dengan kepala kosong. Malam itu aku berniat tidak keluar. Aku mengunci pintu, menutup jendela, mematikan lampu. Tapi suara itu tetap terdengar. Kali ini tepat di depan pintu. Teh, sate." Aku menutup telinga. Suara itu berubah jadi ketukan, pelan, teratur. Aku mencium bau sate dari dalam rumah. Perutku melilit, air liurku menetes tanpa bisa kutahan. Tanganku gemetar membuka kunci. Di luar, bukan hanya penjual itu yang berdiri. Di belakangnya, di bawah bayangan pohon, ada sosok-sosok lain, kurus, berpakaian gelap. Mata mereka berkilat di kegelapan. Di atas mereka, gagak-gagak berkerumun, mengepakkan sayap dengan gelisah. "Sudah waktunya," kata si penjual tua. Suaranya tidak lagi serak, tapi berat, seperti datang dari banyak mulut sekaligus. Aku mundur, tapi kakiku terasa berat, dadaku sesak, napasku pendek-pendek. Aku merasa ada sesuatu bergerak di dalam tubuhku, seperti sayap yang mencoba tumbuh dari balik kulit. Aku tidak ingat bagaimana malam itu berakhir. Yang aku ingat, beberapa hari kemudian, kontrakanku kosong. Tetangga bilang aku pindah tanpa pamit. Barang-barangku tidak ada yang tertinggal. Tapi setiap malam, tepat jam 11, warga sekitar masih mendengar suara yang sama. Teh, sate. Dan jika mereka berani mengintip keluar, di bawah lampu jalan yang redup, mereka akan melihat seorang penjual sate baru. Tubuhnya tidak lagi setua dulu, wajahnya lebih muda, tapi matanya cekung dan suaranya serak. Itulah